Nah, ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman. Mas, kita itu mending jadi reseller atau mending jadi brand owner ya? Nah, di sini saya akan menjawab ya teman-teman. Tentunya semua itu pasti ada plus minusnya. Nah, plus yang pertama kalau kita mempunyai produk sendiri, mempunyai brand sendiri. Yang pertama tentunya pasti lebih hemat biaya. Kenapa? Karena kita mempunyai produk itu tidak harus mempunyai pabrik. Sekarang banyak teman-teman ya, salah satunya juga kami di sini membuka maklon, membuka pabrik maklon untuk teman-teman yang memang berminat untuk menjalankan di bisnis kecantikan maupun obat herbal. Kemudian kelebihan yang kedua, tentunya di sini teman-teman bisa menentukan kualitas produk kita sendiri. Nah, kalau teman-teman maklon ke pabrik kami nih, sesekali bisa kok kita main ke pabrik kami untuk melihat bagaimana caranya proses produksi. Lalu apa nih kekurangan kita mempunyai brand sendiri, mempunyai produk sendiri? Pasti ada dong kekurangannya ya. Yang pertama, biaya awal ya memang sedikit besar dibandingkan kita menjadi reseller ya teman-teman. Tapi kan mau sampai kapan kita menjadi reseller, betul nggak? Nah, kekurangan yang kedua, butuh yang namanya pengetahuan mendalam. Tentu ya teman-teman, pasti kita memerlukan ilmu, memerlukan pengetahuan yang benar-benar taktis untuk kita. Karena mau bagaimanapun ini adalah bisnis kita sendiri. Pasti bagaimana caranya kita berpikir dan belajar ya supaya bisnis kita itu berhasil. Nah, kemudian kekurangan yang ketiga, memakan banyak waktu. Nah, tentu ini ada keterkaitannya dengan yang tadi saya jelaskan. Memakan banyak waktu apabila teman-teman itu belum mempunyai pasar. Jadi, saran saya ya, sebelum maklon kita itu harus mempunyai pasar terlebih dahulu. Jangan asal maklon. Karena percuma kalau kita punya produk yang bagus, kita punya produk banyak, kita punya produk unik, kalau kita tidak bisa menjual, ya percuma. Bener nggak? Nah, sekarang kelebihan kita jadi reseller apa saja? Yang pertama, lebih cepat. Karena kita itu tidak bingung, tidak membangun pasar dari awal. Hanya saja pintar-pintar kita bagaimana caranya kita bisa berpromosi untuk menarik calon pelanggan ataupun konsumen. Yang kedua, modal tidak terlalu besar. Tentu ya teman-teman, kalau kita jadi reseller modalnya itu tidak sampai puluhan juta, paling sekitar ratusan sampai jutaan ya. Karena kalau memang kita jadi reseller, yang saya tahu itu biasanya hanya register dan membayar biaya awal yang memang ringan. Kemudian kekurangan jadi reseller apa? Tentu yang pertama, persaingan lebih ketat. Nah, pasti teman-teman tahu ya, yang memang sudah jadi reseller sebuah produk, persaingannya ketat. Katakanlah nih, ibarat kata kita menjual buah ya, kita menjual buah, menggendong buah pakai keranjang katakanlah. Kemudian kita jalan ke kios yang memang mereka itu sama jualan buah, pasti persaingannya lebih ketat ya. Apalagi kita harus menawarkan ke orang-orang yang ada di sekitar kios tersebut. Kekurangan yang kedua, margin otomatis lebih rendah dibandingkan kita mempunyai brand produk sendiri. Karena kalau kita mempunyai produk sendiri tentu bebas ya, kita mau jual berapa karena ini milik kita sendiri. Kemudian kekurangan yang ketiga, kita tidak bisa mengontrol penuh produk yang kita jual atau kalau kita menjadi reseller. Kenapa? Karena mau bagaimanapun kalau kita jadi reseller produk orang lain pasti ada syarat dan ketentuannya. Bener nggak teman-teman? Nah, itulah plus minus ketika kita punya produk sendiri dan kita menjadi reseller. Jadi teman-teman mau pilih yang mana nih? Atau teman-teman mau maklon ya di obat herbal dan kosmetik, bisa silahkan hubungi kami ke nomor yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih, salam sukses.